Shalom sahabat berita selamat jadi rumah dimanapun kita berada. Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar dari sebuah Alkitab yang diambil dari kitab Ayub pasal 6, 1 sampai dengan ayat 13 dengan perikop yaitu Ayub kecewa terhadap sahabat-sahabatnya. Namun perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Bobi Silowijaya STH. Saya melayani di Resort GKM Marikoi. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersama-sama merendahkan diri dalam doa untuk memohon pimpinan dan bimbingan Roh Kudus agar firman Tuhan yang kita bersama-sama dengarkan dapat menjadi saluran berkat bagi kita semua. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas segala rahmat dan kemurahan-Mu yang Kau boleh nyatakan dalam kehidupan kami sehingga sampai saat ini. Meskipun kerap kali di dalam setiap pergumulan kehidupan kami boleh Tuhan izinkan segala perkara boleh terjadi baik suka maupun duka. Namun tetapi karena penyertaan dan pertolongan-Mu, kami boleh senantiasa Tuhan kuatkan dalam segala hal. Hingga sampai saat ini kami ada sebagaimana kami ada, itu semua adalah bentuk penyertaan dan kasih Tuhan. Pakailah hamba-Mu pada saat ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tubuhkan lidah hikmat dan makrifat agar hamba-Mu dapat berbicara dan berkata-kata berdasarkan kebenaran firman-Mu. Demikian juga seluruh sahabat pendengar berita selamat jadi rumah dimanapun berada. Agar Tuhan juga sertai dan berkati. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Ayub pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 13 dengan perikop Ayub kecewa terhadap sahabat-sahabatnya. Lalu Ayub menjawab, hendaklah kiranya kekesalan hatiku ditimbang dan kemalanganku ditaruh bersama-sama di atas neraca. Maka beratnya akan melebihi pasir di laut. Oleh sebab itu tergesa-gesalah perkataanku, karena anak panah yang dari Maha Kuasa tertancap pada tubuhku dan racunnya diisap oleh jiwaku. Kedahsyatan Allah seperti pasukan melawan aku. Ringkiklah keledai liar di tempat rumput muda, atau melegukah lembu dekat makanannya? Dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam? Atau apakah putih telur ada rasanya? Aku tidak sudi menjamahnya, semuanya itu makanan yang memualkan bagiku. Kiranya terkabul permintaanku dan Allah memberi apa yang kuharapkan. Kiranya Allah berkenan meremukkan aku. Kiranya Ia melepaskan tangannya dan menghabisi nyawaku. Itulah yang masih merupakan hiburan bagiku, bahkan aku dapat melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan yang tak kenal belas kasihan, sebab aku tidak pernah menyangkal firman yang Maha Kudus. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan, dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Apakah kekuatanku seperti kekuatan batu? Apakah tubuhku dari tembaga? Bukankah tidak ada lagi pertolongan bagiku dan keselamatan jauh daripadaku? Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang mendengarkan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Kehidupan kita di dunia ini sebagai orang yang percaya diibaratkan seperti peziarah-peziarah rohani yang senantiasa merindukan ruai hidup yang kekal. Namun karena sebagai manusia yang masih dalam darah dan daging, perjalanan rohani kita kerap kali sering dibegal oleh keinginan daging, rasa, dan harta yang menggiurkan sehingga kita bisa melupakan tujuan utama kita untuk mendapatkan hidup yang kekal. Ada seorang laki-laki di tanah Uz yang bernama Ayub. Ia adalah orang yang jujur dan saleh terhadap Tuhan. Bahkan dikatakan senantiasa menjauhi kejahatan. Ia mempunyai 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan, dan seorang istri. Ia memiliki kekayaan yang cukup, bahkan dikatakan yang terkaya dari semua orang yang di sebelah timur. Berarti boleh dikatakan sudah kaya ditambah takut akan Tuhan. Kebahagiaannya nyaris sempurna sebagai manusia adanya. Ia juga mempunyai 3 orang sahabat karib yang sangat dekat dengannya. Kapanpun
Dimanapun Ayub berada, mereka selalu ada. Karena mereka tahu bahwasanya Ayub adalah seorang yang kaya dan juga takut akan Tuhan. Nama ketiga sahabatnya adalah Bildad, Zofar, dan Elifas. Mungkin ada di antara kita pada saat ini pernah mengalami hal yang serupa dengan Ayub. Ketika kita merasa kita sangat dekat dengan Tuhan, kita senang melayani Tuhan, bahkan juga kita sering membantu sesama yang dalam kesusahan. Namun namanya hidup itu tentunya banyak sekali proses, yang dimana proses itu adalah sebuah misteri kehidupan. Tiba-tiba hal yang tidak diinginkan terjadi, bencana, musibah menimpa kita. Seketika perubahan kehidupan kita berubah drastis, bahkan ditempatkan pada titik nol, titik terendah. Oleh karena beratnya pencobaan hidup yang begitu dahsyat menimpa kita, orang-orang terdekat, kerabat, keluarga, sahabat, semuanya menjauh. Karena harta dan benda kita habis. Sama seperti yang dialami oleh Ayub, di mana ketika anak-anaknya laki-laki dan perempuan sedang mengadakan pesta, Ayub khawatir dan takut untuk menasehati mereka. Karena apa yang mereka lakukan salah. Pada akhirnya apa yang ditakutkan dan dikhawatirkan Ayub malah justru menimpa dia. Bencana membuat mereka semua mati. Bahkan perasaan suka berubah menjadi duka yang sangat mendalam. Bahkan ditambah lagi lembu, sapi, dan semua harta kekayaan Ayub habis dijarah oleh orang-orang Kasdim. Ayub juga mengalami hal yang buruk, yaitu sekujur tubuhnya terserang penyakit borok yang berbau busuk. Istri yang ia harapkan sebagai pasangan hidup untuk menjadi penolong yang sepadan malah sebaliknya mencela dan mengarahkan Ayub untuk mengutuki Tuhan, agar ia berbuat dosa dari perkataannya, agar hidupnya segera berakhir. Namun Ayub tetap tabah dan bersabar. Bahkan ia berkata, apakah kita hanya mau menerima dari Tuhan yang baiknya saja, sedangkan yang buruknya tidak? Pada kisah inilah kita akan dapat mengerti kasih yang sebenarnya. Mereka yang tetap setia dalam kasih atau mereka yang meninggalkan kita ketika kita dalam masa-masa yang sulit dan sudah tidak mempunyai apa-apa. Sahabat BSGD, sebagai manusia yang kita tidak dapat mengetahui adalah sebuah rencana Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing, bahkan rancangan-rancangannya dalam kehidupan kita. Hal tersulit dalam kehidupan ini yaitu bersabar tentunya. Karena seringkali perasaan kecewa dan putus asalah kerap kali dapat membawa kita pada pikiran dan perasaan yang dapat menyesatkan tubuh kita. Namun kita patut belajar bersama dari kehidupan dan iman seorang Ayub yang tetap setia dalam segala hal. Sebagaimana Ayub, meskipun ia sebagai orang yang saleh dan takut akan Tuhan, bahkan dikatakan menjauhi kejahatan, juga bisa merasakan kecewa. Karena orang-orang yang dianggapnya mengerti dan paham akan kebenaran yang ia harapkan dapat menghiburnya ketika ia dalam kesusahan, malah justru menghimpit dan mencela ia, seolah-olah kesalahan yang dilakukan oleh Ayub adalah dosa yang terburuk, bahkan melebihi dari apa yang dilakukan orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena memang keterbatasan manusia hanya dapat melihat dari apa yang dapat dilihat dan menilai dari apa yang dapat didengarnya. Sama seperti sahabat-sahabat Ayub, yaitu Bildad, Zofar, dan Elifas. Ketika mereka telah mendengar kabar bahwa betapa dahsyatnya malapetaka dan musibah yang menimpa Ayub, mereka niatnya ingin berbelasungkawa untuk menghibur, namun sebaliknya malah mencela Ayub. Sebagai orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan, kita meyakini firman Tuhan adalah firman yang hidup, yang dapat memberikan penguatan, pengharapan, dan penghiburan. Apapun yang boleh diizinkan Tuhan terjadi, tetaplah bersabar dalam segala hal, karena kita tahu bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu kita, dan rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Sebab firman Tuhan katakan dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan,
yaitu rancangan damai sejahtera dan bukanlah rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan dapat menguji iman kita melalui siapa saja, bukan hanya dari apa yang kita miliki, mengambil orang yang kita sayangi, bahkan menjauhkan kita dari sahabat-sahabat karib, bahkan membuat kita dalam keadaan di titik terendah tanpa ada saudara yang memberikan penghiburan, sahabat, keluarga, bahkan seperti tanpa adanya pertolongan dari Tuhan. Namun kita percaya segala pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa yang tidak akan melebihi dari kekuatan kita. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Di balik semuanya, proses ini pastilah ada sebuah maksud dan rencana Tuhan yang lebih besar untuk kita semua. Seperti Ayub pada akhir kisah dari pergumulannya, Tuhan kembalikan 2 kali lipat dari apa yang dimilikinya semula. Bahkan Ayub juga berdoa berkat bagi sahabat-sahabatnya yang telah meninggalkannya. Kiranya renungan firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan Allah Bapa kami yang kami panggil dan sembah dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih atas firman-Mu hari ini. Karena kami yakin dan percaya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, semuanya terjadi atas kehendak Tuhan. Tuhan kami bersyukur senantiasa dapat menjadi saluran berkat bagi kehidupan sesama. Kiranya Tuhan meteraikan firman yang kami dengarkan itu dalam hati kami. Sebab dengan keyakinan iman kami tidak akan ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Baik penindasan, kesesakan, atau penganiayaan, bahkan kelaparan, bahkan seolah-olah kami ditelanjangi. Bahaya maut dan pedang kerap kali kami hadapi. Tapi kami yakin dan percaya segala sesuatu ada masa dan waktunya. Biarlah Tuhan kami dapat mempersiapkan hidup kami ini melalui pemurnian yang Tuhan boleh izinkan terjadi, melalui proses yang Tuhan izinkan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami percaya dalam setiap proses pasti ada kemuliaan yang lebih besar yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kami masing-masing. Hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.